Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khairi bi tigha wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yarji'u al-amru kulluhu ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang ini. Kita kembali diberi kesempatan oleh Allah bisa melakukan kewajiban kita, kemudian meluangkan sedikit waktu kita, menambah ilmu pengetahuan kita tentang ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pembahasan kita kemarin yang terakhir adalah tentang sunnah-sunnahnya wudu, ya. Sunnah wudu, setelah wudu dan kapan disunahkan wudu, itu kemarin sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita masih mengenai wudu, tapi berbeda bab, yaitu syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu, ya. Jadi ada fardu, ada syarat, ada sunnah. Nah, ini apa bedanya antara syarat dengan fardu atau rukun? Kalau syarat ini sesuatu hal yang wajib adanya, namun bukan bagian dari perkara tersebut. Contoh, ya, kalau fardu itu hal yang harus ada dan merupakan bagian dari perkara tersebut. Kalau dikatakan fardul wudu, berarti ini perkara yang harus ada dalam wudu dan dia termasuk wudu. Seperti membasuh muka, harus basuh muka, dan basuh muka ini termasuk pekerjaan wudu. Ya, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, ini semua furudul wudu. Sedangkan syarat wudu, apa pengertiannya? Perkara ini harus ada, disyaratkan harus ada, tapi bukan bagian dari wudu. Contoh nanti kita bahas misalnya, termasuk syarat sahnya wudu adalah Islam. Harus orang yang beragama Islam. Artinya, kalau orang tidak beragama Islam, kemudian dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Nah, ya, jadi Islam ini syarat, tapi Islam bukan termasuk wudu. Nah, ini bedanya antara syarat dengan fardu, gitu ya. Nah, ini pembahasan kita sekarang adalah syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Ada berapa syarat-syaratnya wudu? Ada syurutil wudu 15 syaratan. Ada 15 syarat. Kalau ingin wudunya sah, selain kita sudah melakukan fardu-fardunya, maka perhatikan juga syarat-syaratnya. Yang pertama yang tadi saya katakan al-Islam. Fala yasihhu min kafirin. Syarat wudu supaya sah adalah harus beragama Islam dulu. Seandainya ada orang Kristen atau orang Cina, Konghucu, ya, ngikutin kita wudunya, wah, orang Islam wudu nih kayaknya bagus nih, bersih nih, ya, saya ikutin dah, persis sama, pakai niat lagi, sah nggak? Fala yasihhu al-wudu, nggak sah wudunya, ya. Kenapa nggak sah? Li'anna al-wudu ibadatun taftaqiru ila niyyah wal kafir laisa min ahliha. Karena wudu itu merupakan salah satu bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah ini membutuhkan niat, dan orang kafir non muslim itu tidak sah niatnya sama sekali. Gitu ya. Walaupun dia niat, saat niat itu udah enggak sah. Nah, ini jadi disyaratkan harus orang Islam. Bagaimana kalau murtad, Ustaz? Kan dulu pernah Islam, murtad hukumnya sama seperti kafir, tidak sah wudunya. Bahkan orang murtad ini lebih hina dibandingkan orang kafir. Ya, orang murtad ini hukumannya, kalau orang kafir asli ini nggak ada perintah masuk Islam, artinya nggak diwajibkan, nggak ditekankan. Tapi kalau orang murtad, ya,
orang murtad ini dalam syariat Islam dia dipanggil oleh hakim, kemudian diajak bertaubat untuk masuk Islam lagi. Ya, kalau seandainya dia nggak mau masuk Islam, maka hukumannya adalah pancung. Ada yang mungkin murtad, alhamdulillah orang kita sekarang gampang banget gara-gara perempuan murtad, gara-gara duit murtad, gara-gara Indomie aja murtad. Alhamdulillah bidzalik. Ini perkara iman Islam ini perkara yang sangat berharga buat kita. Modal kita masuk surga. Ente tukar sama dunia yang gak ada nilainya, ini nilai kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, perbandingan dunia dengan akhirat. Ya. Nabi menggambarkan seandainya kalian memasukkan tangan kalian ke dalam lautan, ya, kalian memasukkan tangan kalian ke lautan, celupin satu jari, ya. Kemudian setelah kalian celupkan, kalian angkat lagi tuh. Ada nggak air di sini? Ada kan? Berapa tetes? Paling satu ya, satu tetes nih. Kata Rasulullah, ini kenikmatan dunia yang ada sekarang ini, itu cuma setetes ibaratnya. Sedangkan lautan itu adalah kenikmatan akhirat yang Allah simpan buat kita nanti. Bayangkan bagaimana nikmatnya akhirat. Ini buat orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan tukar iman kita, jangan tukar Islam kita hanya gara-gara dunia. Ya, sering kejadian tuh daerah Malang, ya daerah-daerah gunung, itu gara-gara nggak punya duit, dikasih Indomie sama orang-orang ya non muslim, bayarin duit, kasih support sekolah anak-anaknya, kasih pakaian, akhirnya ngikut tuh lama-lama tuh. Naudzubillah ya. Nah, kita jangan seperti itu, naudzubillah ya. Dijaga iman kita. Orang murtad bahkan ya, hartanya itu setelah dia dibunuh, hartanya menjadi hukum fai. Apa itu fai? Fai itu harta rampasan. Diambil oleh syariat negara Islam dan nanti akan digunakan untuk maslahul muslimin, maslahat orang-orang Islam. Bikin jalan, bantu orang susah. Jadi hartanya nggak jadi bagian dari warisan kan? Dianggap karena syarat mendapatkan warisan itu harus satu agama. Ya, orang tua kita naudzubillah non muslim, kita Islam, kita meninggal, dia nggak dapat warisan dari kita. Atau dia meninggal, kita pun nggak dapat warisan dari dia. Orang murtad pun seperti itu. Ya, dan orang murtad tidak boleh dimakamkan di kuburan orang Islam, nggak boleh. Orang-orang kafir itu. Bahkan orang murtad lebih hina lagi. Ya, hukumnya sama seperti kafir harbi. Apa hukumnya? Boleh tuh dari segi hukum, boleh kita buang pakai buat makanan binatang buas. Terus dipenggal kasih buaya buat makan, boleh. Ya, lebih terhormat orang kafir asli dibandingkan orang murtad. Kenapa? Karena orang murtad itu sudah dapat hidayah, udah kenal Islam, udah kenal Allah, kenapa keluar? Itu ya, yang disayangkan. Ya, karena itu kalau orang sudah berani mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, maka istiqomahlah kata Allah. Ya, istiqomah sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kecuali dalam kondisi yang beriman. Jadi seorang muslim, gitu ya. Nah, ini syarat sah wudunya harus orang Islam. Yang kedua at-tamyiz. Ya, wudu itu harus dikerjakan oleh orang yang sudah tamyiz. Nah, ulama ini beda pendapat mengartikan tamyiz. Ya, apa arti tamyiz? Arti tamyiz itu sebenarnya dalam bahasa Arab bisa membedakan. Makanya ada yang mengartikan arti tamyiz ini adalah orang atau anak yang sudah bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Nah, itu namanya sudah tamyiz. Contoh anak kecil kita tanya, mana tangan kanannya? Nih, tangan kiri? Nih, berarti sudah tamyiz. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau masih belum bisa, kanan mana kanan? Nah, salah, berarti belum bisa, belum tamyiz gitu. Ya. Ada juga mengartikan tamyiz di sini anak yang sudah bisa makan, minum dan cebok sendiri. Nah, kita lihat dia kadang udah bisa jawab sendiri, minum bisa, tapi cebok belum tamyiz. Ada yang bilang seperti itu sebagai ulama. Ada yang mengartikan tamyiz itu ya orang anak yang sudah bisa menjawab pertanyaan. Ada namanya siapa? Fulan. Orang tuanya siapa bapaknya? Jadi itu bisa tamyiz. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah ada anak seumuran seperti itu sudah tamyiz, lalu dia berwudu, maka wudunya sah. Ya. Tapi kalau masih kecil, masih bayi, ya, atau masih setahun, belum ngerti apa, ikut-ikutan wudu sama persis. Sah nggak wudunya? Tidak sah karena belum tamyiz, gitu ya. Kenapa? Sama tadi alasannya. Karena wudu itu kan merupakan ibadah, sedangkan ibadah membutuhkan niat. Sedangkan niat dari anak yang belum ngerti apa-apa, ya, bahkan dengan niat mungkin, ya, dia nggak bisa niat sama sekali. Nah, itu ya.
Kemudian termasuk syarat sahnya wudu an-naqa 'anil haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Perempuan yang lagi haid itu darah yang keluar ya bulanan biasanya. Dan perempuan beda-beda nih. Ada yang tiap bulan keluar, ada yang tiap 2 bulan. Intinya tiap perempuan itu pada dasarnya pada umumnya rata-rata akan mengalami menstruasi. Semuanya Ustaz? Ya enggak juga. Ada yang enggak mengalami menstruasi. Salah satu contohnya adalah anak dari baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Al-Batul. Beliau ini ya wanita yang tidak haid, ya tidak haid, jadi ibadahnya gak kalah sama laki-laki. Kalau perempuan kan rata-rata kalah. Sebulan pasti ada bolongnya itu, ya sholatnya libur, Ramadan seminggu nggak puasa, misalnya ada yang 2 minggu. Makanya kata guru saya kalau nyari istri, ya Perli tanya ente haidnya berapa lama, gitu. Ya kalau 2 minggu Pak puyeng kita ngerah. Cari haid yang nggak lama-lama, 3 hari, 2 hari cukup dah. Paling lama seminggu, jadi liburnya nggak lama kita, nggak puyeng. Ya, ini haid ini perempuan berbeda-beda. Ya, paling sedikit dalam mazhab Imam Syafi'i 1 hari 1 malam, rata-rata 6-7 hari, maksimal 15 hari. Nah, kalau lebih dari itu biasanya itu darah penyakit. Nanti ada pembahasannya khusus tuh. Ya, nah begitu juga nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, jadi biasanya perempuan sudah melahirkan itu keluar darah tuh. Ya, ada yang sedikit cuma 1 tetes saja seperti Sayyidah Fatimah. Jadi kalau dia mengatakan perempuan kalau nggak haid nggak bisa hamil, ini logika. Ya logikanya begitu. Karena haid itu darah yang keluar dari haid itu adalah sel telur wanita ovum, ya yang sudah berkembang dikeluarkan ya oleh ovariumnya. Kemudian karena tidak ada sperma yang membuahinya, maka dia rusak, nempel pada dinding rahim, kemudian jadi rusak, kotor, ya, kemudian dikeluarkan dengan cara mens. Makanya mens itu sebenarnya awalnya itu sel telur. Nah, kalau dokter mengatakan perempuan yang nggak haid nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, itu logika saja. Tapi kalau Allah punya ketentuan lain bisa. Contoh anak Rasulullah, Sayyidah Fatimah nggak haid, ya, tapi ada anaknya. Ada. Sekarang keturunan itu para habaib itu dari beliau semua itu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, itu anak istri Fatimah tuh, ya. Nah ini, jadi apa namanya? Kadang logika medis itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang punya itu Allah, ya. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ini wanita dalam kondisi menstruasi ataupun sedang nifas, maka dia tidak sah melakukan wudu. Ustaz, saya udah biasa wudu ngapa-ngapain? Gak boleh. Kalau Anda wudu maka hukumnya haram dan tidak sah. Karena wudu ini ibadah, sedangkan ibadah tidak boleh main-main. Gitu ya. Jadi gak boleh. Udah tahu sudah lagi haid, lagi nifas wudu, haram dan tidak sah. Gitu ya. Ini bagi perempuan yang haid dan nifas. Kita laki-laki alhamdulillah enggak ngalamin, gitu ya. Kalau ngalamin puyeng kita ntar, ya. Kemudian an-naqa amma yamna'u usul al-ma' ila al-basharah. Disyaratkan juga ketika wudu harus bersih dari segala sesuatu yang dapat mencegah masuknya air ke kulit, sampainya air ke kulit. Nggak boleh ada hal yang bisa mencegah masuknya air atau sampainya air ke kulit. Seperti apa misalnya? Seperti cat, tukang ngecat nih, penggunaan cat nempel di sini, hilangin dulu. Pakai thinner, hilangin, pakai apapun itu, ya. Atau misalnya perban, nanti ada bab khusus masalah perban bagaimana itu kalau orang luka sakit, ya nggak boleh tuh. Kalau seandainya boleh bisa dicopot, tidak membahayakan copot. Ini kadang kita luka dikit cekik, pakai isolasi, ya, pakai handiplas, terus butuh nggak dilepas lagi, padahal kalau dibuka juga nggak apa-apa, ya ini nggak boleh. Kalau tato berarti nggak bisa juga. Bagaimana hukum tato? Lu ada pertanyaannya ya. Tato, pertama hukum tato ini dalam mazhab kita ya hukumnya haram. Dalam Islam pun diharamkan. Ya, setahu saya semua mazhab mengharamkan mentato tubuh, ya. Jadi hukum awalnya haram karena dia termasuk idza'un nafas, menyakiti diri sendiri, ya. Jadi segala sesuatu yang menyakiti diri kita itu diharamkan. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah, jangan engkau lemparkan diri kalian, kata Allah, kepada kebinasaan, kehancuran. Jadi apapun itu, makanya sebagian ulama ada yang mengharamkan rokok. Karena rokok itu kan bisa membuat penyakit di tubuh kita tuh. Nah, kembali ke tato gimana? Ustaz, ini orang udah punya tato nih,
terlanjur, ya dulunya preman terus tobat, gimana mau sholat misalnya. Nah, maka hukum dasarnya dalam mazhab kita, orang tersebut wajib menghilangkan tatonya. Ini hukum awal pertama. Berarti sama ada tato nggak bisa, nggak ini ya? Nah, tunggu. Pertama, hukum dasarnya dia wajib menghilangkan tato, tapi dengan syarat tidak dengan cara menyakiti diri. Karena ada yang katanya, saya juga nggak tahu sih, pakai setrikaan apa? Ya, ditempel gitu, ntar lama-lama dia kebakar tuh kulitnya, ya hilang warnanya, catnya, ya. Tapi ini yang menyakiti diri ya, sedangkan kita nggak boleh menyakiti diri sendiri. Ada lagi dengan cara laser, cuma mahal. Ini bagi yang punya duit doang. Iya, kalau dulu premannya preman mafia kaya, preman-preman kampung terminal nggak bisa dia operasi laser, ya nggak punya duit. Nah, saya punya teman itu banyak koneksi dengan polisi, katanya ada cairan itu disuntikan ke sini, ya nanti dia akan menghilangkan tuh, memudarkan catnya, kemudian masuk ke darah keluar. Nah, tapi beli itu cairannya, gitu kan. Nah, kalau seandainya memiliki uang, maka dia wajib untuk menghilangkan tatonya. Kalau nggak punya, kecuali dengan cara nyakitin diri, gimana hukumnya? Maka dia dimaafkan sementara ya. Jadi kalau dia wudu atau dia mandi junub, sah nggak wudunya? Sah, dimaafkan. Ya, tapi dengan syarat sewaktu-waktu dia bisa menghilangkan tatonya, maka hukumnya wajib hilangin. Bukan berarti misalnya nih preman nih tobat, ya Ustaz, saya pengen sholat nih, Ustaz, tato semua gimana nih? Ya, hilangin. Gimana caranya Ustaz? Ya pakai operasi laser atau beli cairan itu. Yaudah Ustaz, ya boro-boro saya ini masih nganggur, preman. Ya, gimana caranya? Ya udah, ente wudu, sholat. Selama ente mampu dimaafkan. Nanti siapa tahu dia bener usaha sukses jadi orang kaya, bisa tuh ngilangin, wajib ngilangin. Gitu. Jadi selama dia belum bisa menghilangkan, tetap sah wudunya dan mandi junubnya, mandi sunahnya, tapi ini sementara saja, dimaafkannya sementara sampai dia mampu menghilangkan. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah, ini Islam tuh agamanya yusr, ya yasiru wa la tu'asiru, mudahkan, jangan dipersulit. Orang kalau preman mau tobat nih, mending bilang, Ustaz, saya mau sholat, mau wudu gimana? Tatoan, agak sah. Ya, terus gimana sholat saya? Hilangin dulu. Gak bisa Ustaz, ya bodo amat, hilangin aja. Ya orang agak mau tobat jadinya. Ya, nggak bisa. Ya, udah begitu saya nggak tobat, sekarang udah terlanjur. Nah, jadi sementara dimaafkan. Nah, dimaafkan sementara sampai dia bisa mampu menghilangkan tatonya tersebut. Ini di mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Di mazhab lain apakah ada yang memaafkan mutlaqan? Wallahu a'lam. Tapi mazhab kita seperti itu. Ya, dimaafkan. Ya, sampai dia mampu. Kalau sampai meninggal nggak mampu, ya udah dimaafkan. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi segala sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit ini harus dihilangkan. Cat, ya, tinta yang tebal hilangin dulu sebelum wudu, ya. Termasuk juga al-awsakh, ya, ma tahtal adzafir min al-awsakh. Kotoran-kotoran kuku. Nah, yang biasa merah kukunya panjang, udah panjang hitam lagi. Ya, nggak pernah meni-peni. Ya, hitam nih. Kotor banget ini, jorok. Nah, ini gimana wudunya? Pendapat terkuat mazhab kita Syafi'i, kalau wudunya jari kukunya baik kaki ataupun tangan kotor, maka wudunya nggak sah. Kenapa? Karena ada kotoran mencegah masuknya air ke dalam kulit. Ya, tapi nah ini dikatakan di sini. Ya, kalau sedikit gimana? Wa yufa'adul qalil fi haqqi man ibtuliya bihi. Dimaafkan kalau sedikit, ya, dimaafkan bagi orang yang memang tidak bisa terhindar dari hal itu, seperti para petani. Ya, tadi kan kerjanya pegang lumpur, pegang tanah segala macam, dibersihin masih aja ada, ya susah diribet, ya dimaafkan kalau sedikit, ya. Bahkan ada sebagian ulama termasuk Imam Ghazali, Imam Zarkashi, dia bilang apa? Bil musamah amma tahtaha min al-wasf. Udah maafin aja nggak apa-apa. Walaupun kotor, ada yang bilang boleh. Cuma ini pendapatnya kata ulama yang lain, inna dzalika dhaifun bal gharibun. Ya, yang mengatakan seperti ini pendapatnya lemah, dia bilang begitu. Jadi untuk lebih hati-hatinya, walaupun ada yang mengatakan boleh dimaafkan, lebih hati-hati bersihin. Dan memang sunnahnya kita nggak sunnah miara kuku, sunnah dipotong. Ya, setiap Jumat potong, ya, dengan aturan sunnah-sunnah yang nanti akan kita terangkan. Jadi potong, jangan dipiara kuku ini sampai panjang amat miara kuku, ya. Padahal nggak ada untungnya itu, nggak tahu untungnya. Paling buat ngorek-ngorek doang kali ya. Ngorek-ngorek ini, mungkin dia malas beli ngorek kuping, buat ngorek ini aja dia, ya. Potong kukunya, ya. Kemudian perhatikan juga wa ma fi muqin wal lihar minan namas.
Yang kotoran yang ada di ujung-ujung mata, khususnya kalau bangun tidur, belek-belekan nih, hilangin nih sebelum wudu. Ya, apalagi buat basuh muka tuh hilang-hilangin gini. Supaya siapa tahu ada yang kering di sini nempel, ya mencegah air masuk ke kulit. Ini bisa menyebabkan wudu kita tidak sah. Ya, ini syarat keempat, harus bersih dari perkara yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Yang kelima, alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma. Tidak boleh ada di anggota wudu, ya atau mandi di bab wudu, ya, di anggota wudu perkara yang bisa merubah air, merubah sifat air. Ya, seperti apa misalnya? Kahibrin wa sabun, seperti tinta dan sabun. Kita penuh tinta nih, ya masih basah. Kalau kita wudu langsung, itu air yang tadi melewati tinta berubah jadi hitam. Ini berarti merubah sifat air dari aslinya. Hal seperti ini tidak sah wudunya. Atau badan kita banyak sabunnya, ya pas kita guyur atau kita cuci muka, berubah tuh air yang turun tuh, berbusa-busa. Nah, ini nggak boleh. Makanya kalau kita cuci muka, misalnya pakai sabun muka nih, kemudian pengen wudu, hilangin dulu sabunnya, hilangin baru kita wudu. Jangan udah penuh sabun, kemudian dia wudu niat, itu wudu lillahi ta'ala. Nah, sedangkan di sini banyak sabun yang bisa berubah sifat air, ini nggak boleh. Jelas kira-kira nih? Ya. Ini syarat kelima. Syarat keenam, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah. Tidak boleh meyakini satu fardu dari fardunya wudu sebagai kesunahan, nggak boleh. Kan kita udah bahas tuh, fardunya wudu ada 6. Kalau Anda berkeyakinan salah satu fardunya wudu itu sunnah, maka wudunya nggak sah walaupun dikerjakan sama persis. Contoh, ya kita udah tahu nih, fardunya wudu 6, niat, basuh muka, basuh kedua tangan, ngusap kepala, basuh kaki, tertib. Ini fardunya. Kemudian ada orang wudu, ketika ditanya, wah udah selesai wudu, udah selesai. Wajib semua tuh ya kerjain. Ya enggak juga. Ada yang sunnah, mana yang sunnah? Basuh tangan sunnah. Saya nggak basuh tangan juga apa-apa. Berarti Anda meyakini satu fardu dari fardunya wudu sunnah, hukum wudunya nggak sah walaupun sudah wudu. Paham nih? Jadi ini keyakinan berpengaruh nih sama sah tidaknya ibadah kita. Ya. Jadi nggak boleh tuh meyakini salah satu fardunya wudu itu sunnah. Ya. Tapi terkadang begini, ada orang awam nih, Pak, Bapak tadi wudu ya? Iya. Saya dari mulai apa wudu itu? Cuci tangan, saya kumur, semua dikerjain kayak normal biasa. Bapak tahu nggak hukum wudu itu mana yang fardu, mana yang sunnah? Nggak ada yang sunnah Pak, fardu semuanya. Kumur wajib, bersihin kuping wajib, ya hidung kuping wajib semuanya. Nggak ada yang sunnah, nggak ada, semua wajib. Gimana hukumnya? Nggak masalah, sah wudunya. Kenapa sah wudunya? Karena dia nggak ada keyakinan salah satu dari fardunya sebagai sunnah, nggak ada. Bahkan mengatakan yang sunnah pun wajib, itu nggak masalah. Ya kan orang awam gitu nggak ngerti mana yang sunnah mana wajib, yang penting wajib aja dan boleh tersah wudunya. Sama seperti sholat, itu yang mana yang wajib? Nggak tahu, pokoknya mana tahunya bacaan itu semua wajib. Ya udah sah sholatnya. Ya, tapi terkadang ada orang awam ya yang mengatakan semuanya sunnah. Nah, ini parah ini. Ya. Ini nggak sah, ini otomatis, ya nggak sah. Kenapa? Satu aja bilang sunnah, nggak sah. Apalagi semuanya sunnah, maka tidak sah. Ya, terkadang ada orang yang ya meyakini satu fardu itu sebagai sunnah, tapi dia nggak tahu yang mana. Nah, paham maksudnya? Pak, Bapak tadi wudu, iya. Tahu nggak yang muka sama tangan hukumnya apa tuh? Pokoknya setahu saya itu salah satunya sunnah, kan? Benar Pak? Iya, saya yakin. Tapi saya nggak tahu yang mana. Ya, saya nggak tahu apakah muka itu yang sunnah atau basuh tangan yang sunnah. Wah, ini bagaimana nih? Ya, ini ulama beda pendapat katanya. Kalau orang awam yang nggak pernah ngaji, ya, mengatakan seperti itu, ini masih sah tentunya. Nggak apa-apa dah, biarin, yang penting wudu, gitu kan, benar. Tapi kata kalau orang yang alim, orang yang pernah ngaji kayak kita nih ngaji tentang wudu, masih bilang begitu juga. Saya nggak tahu dah. Pokoknya saya yakin basuh muka atau tangan itu salah satunya ada yang sunnah. Udah pernah ngaji padahal, maka hukumnya tidak sah hukumnya. Ini jadi kalau bisa harus bisa membedakan ini wajib, ini sunnah. Ini pentingnya ikut hadir taklim seperti itu. Ya, karena menentukan sah tidaknya ibadah kita. Karena kalau beramal kata para ulama apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu
Az-Zubair mengatakan setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya mardudah, tidak diterima, ditolak, Allah enggak terima sama sekali ibadahnya. Maka perlu ngaji. Kadang kita udah tua masih nggak ngerti juga. Udah punya anak, punya cucu masih nggak bisa baca Quran, masih nggak bisa sholat yang benar. Ini kesalahan kita umat Islam. Jauh dari ilmu, jauh dari agamanya. Makanya ada istilah Islam KTP doang, nggak ngerti agamanya. Nah kemudian, syarat berikutnya al-ma'ut tahur. Disyaratkan untuk sah wudunya adalah airnya itu harus tahur. Apa ada tahur? Suci dan mensucikan. Ada air suci dan bisa mensucikan. Mari kita bahas di awal-awal tuh 7 macam air: air laut, air sungai, air hujan, air embun, air salju, air mata air, air embun, semua tuh, semua itu hukumnya suci dan mensucikan. Tapi ada juga air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Seperti apa? Air yang sudah berubah sifatnya, berubah warnanya. Contoh, air dimasukin sirup. Jadi air apa tuh? Sirup. Orang nggak bilang air lagi tuh. Pak, sirupnya mana Pak? Sirup bilang bukan air. Namanya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah. Pakai wudu boleh nggak? Mazhab kita nggak boleh. Mazhab kita nggak boleh. Berbeda sama mazhab Imam Abu Hanifah. Apanya boleh? Ini apa? Air boleh pakai siapa? Teh juga, kopi juga boleh. Mazhab kita enggak. Wudu itu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Atau air bekas, air mustakmal juga suci, tapi tidak mensucikan. Contoh, saya wudu, kemudian air sisa wudu saya ini saya tampung di bak, atau di baskom. Air bekas wudu saya ini ente datang, itu udah wudu, udah. Mana airnya? Habis gua pakai itu ada yang bekas. Gua pakai juga dah. Nggak boleh tuh. Karena sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air mustakmal suci tapi tidak mensucikan. Syaratnya air ini harus suci dan mensucikan. Ini Syarat berikutnya izalatun najasah al-ainiyah. Idza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidah, fayajibu ghaslatani bil ittifaq. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghaslatin wahidah fa 'inda raf'i la budda min ghaslatain. Syarat wudunya sah apabila di anggota wudu ada najis, ada darah, ada segala macam, maka disyaratkan ini harus dihilangkan dulu najisnya. Misalnya kita najis di darah nih, atau kena tai cicak tuh di sini, wudu hilangin dulu najisnya. Ini kata para ulama, kapan wajib hilangin dulu najisnya? Seandainya ketika dengan satu basuhan ini najis hilang. Tapi kalau pas kita basuh langsung copot, itu nggak apa-apa, cukup dengan satu basuhan. Tapi ingat, kadang orang ini bingung kalau dia kencing misalnya, atau dia buang air besar, maka ini tidak termasuk syarat sahnya wudu. Cebok dulu nggak termasuk. Nanti kencing nih, atau buang air besar, belum cebok langsung wudu, sah nggak wudunya? Ada yang bilang nggak sah, padahal sah. Ini nggak ada kaitannya sama sah tidaknya wudu. Ente kencing, kemudian atau buang air besar, setelah itu ente wudunya tetap sah. Tapi kalau mau sholat sah nggak sah. Kenapa? Karena bawa najis. Oleh karena itu kalau ingin sahnya sholatnya sah, maka bersihkan dulu najisnya. Berarti cebok dulu. Gimana Ustaz? Otomatis kalau saya cebok batal wudu saya. Kan wudu itu kan membatalkan. Nanti di belakang itu ada perkara yang membatalkan wudu. Di antaranya menyentuh kemaluan, batang kemaluan kita kalau laki-laki, atau lubang anus, dengan telapak tangan bagian dalam tanpa penghalang. Nah kalau ente udah wudu belum cebok, pengen sholatnya sah gimana? Cebok pakai sarung tangan, kasih plastik, cebok dulu, nggak batal tuh wudunya. Tapi ribet, mendingan cebok dulu baru wudu. Ini lagi ente iseng banget, nggak cebok duluan, bikin kerjaan aja. Tapi sah nggak sah? Makanya tidak disyaratkan untuk sah wudunya itu harus cebok terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang kencing kemudian dia wudu sah nggak? Kalau kencing berbarengan sama wudu, ini kita masuk bukan nih. Terus kencing, sedang kencing, sah nggak? Nggak sah, karena melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Sambil kencing kita wudu, kencing dulu, rafiin baru wudu, gitu
Jadi syaratnya itu harus menghilangkan najis terlebih dahulu ketika ada najis di anggota wudu. Dengan syarat kapan wajib dihilangin dulu? Kalau ketika dibasuh pertama kali nggak hilang. Cuma kalau dibasuh sekali langsung hilang itu nggak cukup, nggak harus mengulangi lagi, gitu ya. Syarat ke-9. Syarat ke-10, jaryul ma' ala jami'il udwi. Ya, ingat kemarin kalimatnya waslul ma'. Kalau 3 anggota wudu ini, muka, tangan, kaki, maka airnya ini harus ngalir. Ya, nggak boleh cuma nyampe basah doang. Ya, jadi harus air disiram, ini juga diguyur, kaki diguyur. Kecuali kepala. Kalau kepala cukup usulul bala, karena Al-Quran kalimatnya wamsahu. Mashu ini arti dalam bahasa Indonesia adalah sampainya basah ke tubuh. Jadi cuma begini juga cukup. Nah, cukup. Ya, nggak harus untuk guyur gitu, nggak. Ya, jadi perbedaan di situ. Tapi kalau 3 anggota tubuh ini harus airnya mengalir. Itu ya syaratnya. Syarat berikutnya tahaqqukul muqtadi. Harus yakin perkara yang mewajibkan wudu. Harus sudah yakin. Falau tawaddu'a syakkan hal huwa muhditsun aw mutawaddi'. Kalau ada orang ragu, ya, ragu ketika ingin wudu, tadi saya udah batal apa belum? Nah, paham nih permasalahannya? Karena syarat sahnya itu harus yakin kalau dia punya kewajiban untuk wudu. Sedangkan salah satu kewajiban wudu itu kalau dia punya hadas. Sekarang kita ragu nih. Tadi kita udah sholat zuhur nih. Masuk asar, kita ke masjid lagi. Pas pengen wudu, mikir, tadi kentut apa enggak ya? Nah, ya kan? Apa sudah batal atau belum? Gimana hukumnya? Fala yasihhu wudu'uhu in banal hal annahu ghairu mutawaddi li'adami tahaqquqil muqtadha. Ya. Kalau dia wudu, ya, tadi batal apa enggak ya? Batal apa enggak nih, ya? Udah, saya wudu aja. Gimana hukumnya nih? Ya, hukumnya begini. Pertama, in banal hal annahu kana mutawaddi fa wuduhu al-jadid sahih. Seandainya kita wudu, tadi ragu nih, saya batal apa belum ya? Udah wudu aja dah. Ya, takutnya batal, dia wudu. Ternyata setelah wudu dia ingat, oh iya, saya belum batal. Ya, tadi saya gak kentut, saya gak kencing, saya menyentuh perempuan, berarti saya masih punya wudu. Maka wudu barunya dihukumi sah. Jelas? Karena memang dia tidak punya hadas sama sekali. Yang kedua, in banal hal annahu kana ghairu mutawaddi, fa wudu'uhu al-jadid ghairu sahih. Kalau seandainya dia wudu, udah wudu aja dah. Ya, daripada ragu. Setelah wudu, dia ingat, oh iya benar. Tadi saya kentut tuh tadi tuh jam 2 lagi makan, tengah-tengah makan kentut, dikatain teman-teman, ingat dia tuh, oh lu rasa tuh bau kentut tuh, ingat dia tuh, dan dikatain berarti saya kentut. Gimana hukum wudu yang baru? Fa wudu'uhu al-jadid ghairu sahih, enggak sah. Kenapa enggak sah? Walaupun sudah wudu. Kenapa enggak sah? Li'adami tahaqquqil muqtadha wa huwa al-jazm bin niyyah. Karena tidak ada keyakinan di hatinya bahwasanya dia punya kewajiban berwudu. Sedangkan syarat sah wudu, ketika wudu harus punya keyakinan dia punya kewajiban untuk berwudu. Jelas kira-kira nih? Jadi ini wudu namanya wudu ihtiyatan, wudu hati-hati. Ini kalau kita ternyata terbukti kita tadi sudah batal, maka wudu kita itu tidak sah. Ya, jelas ya? Yang ketiga, wa idza lam yamin al-hal fa wudu'uhu al-jadid sahih. Ya. Apabila tidak terbukti, enggak jelas, enggak yakin, sampai selesai wudu dia batal apa enggak? Kadang-kadang enggak ingat nih. Aduh, udah wudu apa belum ya? Batal apa belum ya? Wudu aja deh beda. Wudu. Sampai selesai wudu, sampai selesai sholat, enggak ingat juga tadi batal apa enggak. Maka wudu yang baru dihukumi sah. Jelas nih? Nah, ini hukumnya ya. Tapi ingat di sini dikatakan wal afdal fi dzalik an yunqidha wudu'ahu fa yatawadda wa huwa jazim niyyah. Yang lebih afdal kalau kita ragu dalam wudu apa enggak, batal apa enggak, maka batalkanlah wudunya, kemudian dia wudu. Karena kalau sudah batal, sudah yakin ada kewajiban. Ya. Gimana cara batalinnya? Cara batalinnya harus dengan cara-cara yang diperbolehkan. Ya. Gimana cara memperbolehkan? Kentut silakan. Ada orang kentut batal. Ya, kencing batal. Ya. Atau menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan, ya.
menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Mati. Ya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Cari pojokan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, tapi jangan depan umum. Nanti mojok itu. Ini doang tuh, udah batal. Udah begitu. Ya, ini cara-cara gampang begitu. Jangan pakai cara yang haram. Wah, saya mau batalin wudu nih. Saya ragu, cari cewek. Mbak, pegang. Batal. Jangan, itu haram, nggak boleh. Ya, kalau istri masih boleh istri. Ya, istri halal. Ya, istri masih diperbolehkan. Cuma kalau perempuan lain, teman kantor kita, oh pengen batalin wudu, salah mana? Batal tuh untuk kita, tapi haram begitu. Ya, karena bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Ya. Jadi harus yakin ada perkara yang mewajibkan dia wudu. Kemudian termasuk syaratnya wudu juga, ya, dawamun niyyah hukman. Ketika wudu harus melanggengkan niat wudu. Artinya ketika basuh anggota wudu jangan niat yang lain. Ya, misalnya begini. Pertama kita niat wudu nih. Nawaitul wudu lillahi ta'ala. Benar wudu nih. Pas basuh tangan, niatnya bukan niat wudu. Niat iseng bersih-bersihin. Lihat ini hati-hati doang, gak disebutin. Ini bukan wudu nih, bersih-bersihin doang nih. Maka ini tidak dianggap wudu. Belum wudu istilahnya, belum dianggap wudu. Karena ente memalingkan niat, ya, dari wudu ke selain wudu. Ini nggak boleh. Ya, harus ketika membasuh anggota wudu diniatkan benar-benar ini semua pekerjaanmu. Tapi insya Allah sih orang kita, ya, rata-rata orang-orang umum nih ketika wudu ya memang niat wudu aja, nggak ada niat lain. Ya. Kemudian syarat berikutnya ada muta'liqun niyah, ya, tidak boleh menggantungkan niat, ya, tidak boleh menggantungkan niat. Sama seperti bab sholat, ya, lagi sholat kita niat nih, ya, lagi sholat kita niat. Ini seandainya handphone bunyi, udah gue batalin sholat gue, itu langsung batal sholatnya. Ya, kadang-kadang kita, ya, lagi nunggu SMS, nunggu telepon, sholat dulu dah, nanggung. Tapi itu kalau punya gue batalin, itu batal sholatnya langsung tuh. Udah niat, tapi digantungkan dengan hal sesuatu, menggantungkan untuk membatalkan, batal. Ya, dalam bab niat wudu atau sholat dan yang lainnya, kecuali dalam bab puasa. Puasa beda. Puasa walaupun kita niat batalin, kita lagi puasa nih, ya, tiba-tiba dari kita, udah nggak puasa deh, batalin, belum batal tuh. Sampai kapan? Sampai melakukan, ya, pekerjaan yang membatalkan puasa. Ya, sudah kita minum, kita makan, baru batal. Kenapa? Karena puasa ini tidak ada perkara yang membedakan dengan orang lain. Orang lagi puasa, ya, dia jalan, dia kerja, ya kan, dia memegang handphone sama ngobrol. Sedangkan nggak ada yang membedakan. Untuk membedakan itu harus dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Maka nggak boleh berarti makan ya batal ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian syarat terakhir untuk sah wudu seorang, ya, adalah dukhulul waqti wal muwalah. Sudah masuk waktu dan langsung menyambung lidah imil hadas bagi orang yang punya hadas berkesinambungan. Contoh, ada orang punya penyakit apa bahasa Betawinya, beser. Beser. Kencing mulu tiap 2 menit kencing atau tiap semenit kencing. Ya. Nah, ini gimana kalau seandainya dia punya penyakit seperti itu, dan ini benar-benar ada orang begitu. Dan saya punya teman sendiri tuh, dia punya penyakit aneh, kentut. Dalam setahun itu ada 1 hari di mana dia kentut dulu tiap sekian menit, ya. Jadi tiap 2 menit, 2 menit, itu sehari itu begitu. Nah, gimana kalau ada orang punya penyakit seperti ini? Ya, ini syarat wudunya supaya sah. Untuk wudunya sah, dia harus wudu ketika sudah masuk waktu. Masuk waktu sholat nih, zuhur, nah, baru ente wudu. Misalnya kita beser nih, ya, jangan wudunya zuhur jam 12. Saya wudu setengah 12 dah, nggak boleh. Karena ente udah pasti ntar akan keluar najis tuh, keluar kencing, tetes, batal wudunya. Nah, syaratnya kalau orang yang punya penyakit seperti ini, dia harus wudu ketika waktu sholat sudah masuk, ya, atau dia pengen baca Quran baru dia wudu, ya. Kalau waktu sholat sudah masuk, dia apa yang wajib dia kerjakan? Dia bersihkan dulu tuh, dia cebok dulu, ya. Ini nggak cuma kencing doang, misalnya dia berdarah terus, misalnya keluar darah, ya. Seandainya dia punya penyakit seperti ini, maka dia yang wajib dia kerjakan, dia cebok dulu, kemudian dia tutupin dulu supel,
Ya, kalau emang keluar terus nih, tiap 5 detik keluar, 5 detik keluar. Gimana Ustaz, saya wudu saya gimana? Batal mulu nih, nggak sholat ini. Ya, cebok, ya, sumpel, berubah tutup gitu ikat ya. Kemudian dia wudu. Ya, setelah wudu harus langsung sholat, nggak boleh pakai nunggu-nunggu. Kecuali nunggu jamaah masih boleh. Ya, nggak boleh habis wudu, Ustaz saya nonton TV dulu dah, makan dulu nggak boleh, karena otomatis akan keluar najis. Ya dari kemaluannya, dan ini bisa membatalkan wudu. Nah, jadi syaratnya kalau orang punya penyakit seperti ini, dia harus bersuci dulu, kemudian dia ikat, dia sumpel, ya, dia wudu. Setelah dia wudu langsung sholat, kecuali nunggu jamaah, gitu ya. Ya. Kalau kita lagi dengan khotbah gini, kayak Jumatan gitu, atau kita tidur gitu, harus ngambil wudu nggak? Kalau kita sedang khotbah, dengar khotbah, kemudian kita ngantuk, gitu ya, tertidur, apakah bangunnya wajib wudu lagi apa enggak? Nah, ini termasuk nanti di bab nawaqidul wudu. Perkara yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Jadi kalau kita hilang akal, maka baik dengan sebab tidur, dengan sebab mabok, pingsan, ayan, segala macam, ini namanya hilang akal, maka wudu kita batal, kecuali ya tidurnya orang yang duduk mutamakin alal ardi, orang yang duduk menetap di tempat duduknya, nggak gerak. Nah ya, nanti di bab yang membatalkan wudu ada tuh pembahasan berikutnya. Jadi kalau kita misalnya dengan khotbah nih, ya, ini kan posisi kita begini benar nih, ya, tidur kita sampai komat, dari awal sampai komat. Kadang ada orang dia tuh masih bukan mau dengerin khotbah, dia tidur, ya, sampai komat, ya, bangun-bangun udah komat, gimana? Boleh gak dia sholat langsung? Boleh, karena wudunya tidak batal. Kalau sambil ngecas itu? Walaupun sambil ngecas, cuma nanti kita lihat nih, kadang iler ini ada yang najis ada yang enggak. Ya, gimana membedakan iler yang najis sama enggak? Iler yang najis itu yang keluar dari dalam kerongkongan, dan biasanya dia agak lendir dan baunya lebih amis. Kalau cuma ludah doang, kan ludah dia. Kan gini. Sampai ngecas. Ya, kadang ngecas, cuma kadang ludah doang, baunya beda tuh. Ya, kalau ludah nggak masalah. Cuma kalau baunya amis, berarti ini iler dari dalam, ini najis. Wajib dibersihin dulu sama dia. Ya, cuma kalau tidur doang, ya dari awal sampai akhir, ya cuma nih gak bener kalau bahas Jumatannya nih ya. Kalau disuruh dengerin Rasulullah, hadis itu wasma'u, ya, diam dengerin Rasulullah. Diam saking dengerinnya tidur. Ya, bangun-bangun gimana? Wudu lagi enggak wudu lagi. Ya, kecuali dia bangun dalam kondisi yang sudah tidak duduk lagi. Tidurnya bener begini. Pas bangun udah begini bangun. Aduh saya saking ngantuknya, ya, rebahan. Gimana? Batal wudunya. Nanti di bab perkara yang membatalkan wudu akan kita bahas tuh. Ya, jadi nggak apa-apa kalau bangunnya pun sama seperti itu. Lagi kondisi duduk, gitu ya Pak. Ya. Jadi kembali ke sini, bagi orang yang punya hadas yang terus-menerus, maka dia wajib mencebok, bersuci, kemudian disumpel, kemudian dia wudu. Setelah wudu langsung sholat. Dan syaratnya juga harus sudah masuk waktu. Seandainya wudunya zuhur jam 12, dia wudu setengah 12, batal wudunya. Ya. Seandainya zuhur jam 12, dia wudu jam 12, tapi makan dulu habis wudu. Saya makan dulu Ustaz, kita sholat setengah 1, batal wudunya, karena keluar najis. Tapi kalau dia sudah masuk waktu, kemudian dia wudu dan langsung sholat, di tengah-tengah sholat keluar najisnya, ini yufa, dimaafkan. Karena nggak mungkin cari waktu yang nggak ada najisnya. Kecuali Ustaz, saya biasanya sejam. Ya, ini udah masuk zuhur nih, gimana Ustaz? Sejam saya begini terus nih. Tapi itu udah sejam hilang, nunggu sampai hilang ininya, penyakitnya najisnya. Ntar jam 1 baru sholat, gitu ya. Ditunggu sampai ada waktu yang kosong dari najis. Nah, ini seperti ini disyaratkan bagi orang yang punya hadas berkelanjutan. Nah, ini syarat-syarat wudu yang pada 15. Dan mudah-mudahan kita semua nih bisa mengamalkan juga, ya, bisa mengerti mana syarat-syaratnya sehingga wudu kita sah benar-benar. Dan kalau sudah wudunya sah, baru bisa dianggap sholat yang sah. Kalau wudu kita belum sah, otomatis sholat kita tidak bisa sah. Karena wudu itu kata Rasulullah, miftahus sholat, kuncinya sholat itu wudu. Belum ada kuncinya ya, nggak bisa buka, gitu ya. Pakai wudu dengan benar. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas, termasuk dari pertanyaan Bapak tadi, nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada berapa itu? Akan kita bahas besok insya Allah. Sebelum kita tutup, apa ada pertanyaan? Baik sesuai tema atau di luar tema, dipersilakan. Lagi. Silakan Pak. Sewaktu kita kan dengar khotbah, terus kita suka pakai kuku, tiba-tiba luka, itu berarti batal.
lagi dengan khutbah iseng, mainin kuku, kopek-kopek, seperti kopek-kopek ya, kukunya dipatah-patahin, akhirnya luka berdarah, batal nggak wudunya? Nah, nanti dibahas besok. Termasuk yang batal, apakah luka termasuk membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu, akan tetapi najis karena darah. Oleh karena itu, walaupun wudunya nggak batal, dia wajib basuh darahnya, cuci pakai air sampai berhenti, baru dia sholat. Itu ya. Paham ya? Kenapa? Kalau nggak berhenti ini apa? Ya, dimaafkan darahnya ini kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaafkan. Berarti dia wajib cari ya pembalut dulu, perban untuk baru sholat. Gitu ya. Oke, kalau bisa jadi iseng, ada iseng, ya gini udah jadi ya itu. Ya, ini hukumnya najis, tapi kalau sedikit masih dimaafkan darahnya. Gitu ya. Kalau tapi dengan syarat ulama membahas dimaafkan darah yang ada pada tubuh atau badan kita kalau sedikit dan bukan atas hasil kerjaan kita sendiri. Kalau kita sengaja tadi itu berarti ini karena perbuatan kita nih, maka tidak dimaafkan. Artinya cuci dulu baru sholat. Ya, cuma kalau nggak sengaja, gimana nggak sengaja? Misalnya kita punya bisul, ya, lagi nungging rukun, tos, ya, keluar darahnya. Gimana? Kalau sedikit dimaafkan. Ya, karena tidak atas perbuatan sendiri. Nanti najis dibahas. Ya, ada lagi mau nanya? Silakan. Gak ada? Agak ada? Karli gak ada? Ya, kalau gak ada kita tutup ya pengajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang hari ini kita faham, kita bisa amalkan dalam ibadah untuk kita sehari-hari, dan mudah-mudahan untuk kita benar, ya, dan sah untuk kita sehingga sholat kita pun sah, dianggap sah dan benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tidak lupa kita doakan guru-guru kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, ya, mertua kita, kakek nenek, leluhur kita, guru-guru kita, orang yang pernah berjasa, orang yang ya, teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, orang yang pernah kita zalimi, kita sakiti, kita belum sempat minta maaf pada mereka, kita mohon pada Allah agar mereka di alam barzakh diampuni segala kesalahannya, Allah terima dan Allah lipat gandakan amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka rawdhah min riyadil jannah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita pribadi, untuk anak istri kita, guru-guru kita, orang yang masih hidup, orang yang mencintai dan kita cintai, mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah SAW, dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah beri kita rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang baik, yang banyak, yang tidak memisahkan kita di dunia maupun di akhirat. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Allah jadikan istri kita istri yang salihah, keturunan kita yang salihin dan salihat. Allah matikan kita nanti dalam husnul khatimah, dikumpulkan di surga Firdaus bersama para rasul, para anbiya, para syuhada, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum